Terima Maksudnya kasih. screen recording gimana, Nadia? Itu apa waktu Direkam. Bapak menjelaskan iya direkam lewat Zoom, Pak. Oh, oke. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Lanjut, siapa? Sukanya ditunjuk-tunjuk ya kalian ini ya, kelas ini ya. Oke. Carmila, nomor 11. Mana ya nomor 11 ya? Hadir, Pak. Oh, oke. Oh iya. Izin menanggapi, kalau saya sendiri kelas yang lama itu emang lebih enak lewat Zoom ini, langsung bisa tanya jawab gitu. Jadi kalau misalnya lewat video yang direkam dulu terus dikirim gitu kan, kita nggak bisa langsung nanyain gitu, Pak. Takutnya mau nanya nanti pas bertemu dosen udah lupa gitu kan kita mau nanya apa. Jadi enakan langsung kayak gini. Terus kalau misalkan ada yang susah jaringan tadi betul kayak Nadia, ada teman nanti yang bakal nge-record gitu, Pak. Oke. Ya, makasih Mbak Carmila. Siapa lagi ya? Ada atau gini, ada yang berpendapat beda nggak sebelum saya tunjuk namanya? Maksudnya yang berpendapat lain atau milih, oh mungkin jangan Zoom atau Google Meet atau apa gitu-gitu. Ada? Ya udah saya tunjuk lagi ya. Ranita Evipania 21 ya. Izin menanggapi ya Pak. Ya. Jadi saya di semester lalu itu yang menurut saya efektif itu waktu kami belajar PPKN. Jadi dosennya itu ngirim PPT yang ada suaranya. Jadi kira-kira itu kayak video tapi PPT yang dijelasin kira-kira 1 jam. Setelah 1 jam gitu videonya kita tonton, ada sesi tanya jawab di WA group gitu sih Pak. Sesi tanya jawab. Oke. Iya, jadi tiap minggu itu pasti ada sesi tanya jawab, Pak. Oke. Itu yang PPKN ya, PPKN 2 ya. Oke. Nah, sesi tanya jawabnya itu di waktu jam kuliahnya ya? Iya, Pak, di jam kuliahnya. Jadi setelah kita nonton video langsung ada sesi tanya jawab. Oke. Ini ya, by WA ya. Oke. Sip. Lanjut. Siapa? Mau ditunjuk lagi ya? Siapa ya? Saya lihat dulu partisipan listnya. Tia Lukitaning Tias, nomor 27. Mana? Iya, saya Pak. Izin menanggapi. Kalau saya sih lebih suka nonton videonya dulu sih, terus nanti baru ada sesi tanya jawab. Cuman sesi tanya jawabnya langsung setelah kita nonton video, sama kayak yang disaranin Ranita. Gitu sih, Pak. Makasih. Sama-sama. Rosalia. Tadi udah belum ya? Rosalia udah nggak ya? Belum ya? Iya, Pak. Oke, Rosalia. Kalau saya sih setuju banget sama tadi yang udah dibilang sama si Radita. Soalnya kalau waktu itu PPKN juga, punya saya juga kayak gitu, Pak. Jadi dosennya nanti ngasih video pembelajaran gitu, nanti kita di jam pelajaran itu buat 1 jam itu buat nonton videonya. Terus setelah selesai nonton video, nanti kita ada sesi tanya jawab gitu, Pak. Kalau itu menurut saya lebih efektif sih. Secara WA gitu ya, tanya jawabnya ya? Iya, Pak, secara WA, Pak. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Ada lagi yang mau secara ini sukarela tanpa unsur paksaan? Oke. Mas Mandi. Kalau yang tadi saya setuju sama Rosalia, tapi masalah sesi tanya jawab itu mendingan pakai Zoom atau apa gitu. Jadi kalau pakai WA itu lebih banyak bingungnya, Pak. Oh. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, satu lagi ya. Siapa yang beruntung ya?
Yang belum dapat jangan bersedih ya. Nanti banyak kesempatan saya tunjuk-tunjuk lagi ya. Saya tahu kalian bersedih ya, tapi tenang. Lutfi udah nggak? Lutfi udah ya tadi ya? Lutfi belum? Belum, Pak. Ya, siap. Oke. Kalau saya sih di mix aja mungkin, Pak. Pertama, SKS pertama itu di Zoom dulu, dijelaskan. Terus kalau ada pertanyaan di waktu Zoom itu, ya silakan ditanyakan langsung. Terus misal setelah itu dilanjutkan membaca materi sendiri. Kalau ada yang ditanyakan lagi setelah membaca materi lebih jelas, bisa ditanyakan di diskusi di WA grupnya, Pak. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ya udah nanti saya coba ini ya diskusi dengan dosen juga, dosen koordinator. Bagaimana mekanismenya dan maksudnya, dan saya juga melihat kemampuan saya juga dalam artiannya waktu dan sebagainya. Ini 50-50 nih, ada yang bahkan ada 3 opsi, ada yang audio, ada yang Zoom, ada yang audio PPT dengan sesi tanya jawab. Gitu ya, ada 3 dan ada yang mix. Oke. Nanti coba ya seberapa saya bisa mampu untuk memfasilitasi lah. Gitu. Makasih teman-teman buat masukannya. Oh ya, teman-teman kemarin dari temannya ada yang DO nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang DO ya? Berarti kurang banget. Nggak ada ya? Kakak tingkat sih, Pak. Oh, kakak tingkat yang DO. Ya, tapi satu daerah. Oh, oke. Tingkat berapa, Mas? 2 atau 3? Tingkat 2, DO-nya? Pak. Iya, Oh. akuntansi. Di satu mata kuliah ya? Iya, Pak. Di mata kuliahnya dosen itulah, Pak. Ini pakai inisial apa enggak nih? Ya Pak D itu, Pak. Oh, ya. Di kelas saya Cuma kena, satu Pak. ya? 3, Pak. Hah? Di kelas saya ada 3 anak. Dengan Pak D itu juga? Iya. Oh, ya bagus lah ya. Saya mendukung langkah-langkah Pak Didi ini ya. Karena artinya waktu tingkat 2 kami mengkoreksi LJU-nya lebih sedikit lah karena mahasiswanya berkurang. Bagus Pak D. Ada 4 orang ya, 3 orang. Aduh, ada ini. Nggak apa-apa lah, itu nggak usah terlalu takut. Kami dulu waktu zaman saya itu kami tuh nggak mikir DO loh ya. Maksudnya saya agak-agak ini dengan teman-teman sekalian ya. Maksudnya mungkin karena nggak tahu ya, gender itu berpengaruh nggak, saya juga nggak tahu ya. Maksudnya gini kan, kalau cowok itu kan cenderung cuek, nggak mikirin. Waktu terjadi baru, aduh gue kenapa nggak belajar ya. Kalau cewek, kebanyakan udah mikirin dulu, padahal dia belajar mati-matian. Habis ujian, dia bisa, tapi bilang, aduh gue nggak bisa. Yang cowok ngerasa, oh dia aja nggak bisa, gue santai. Padahal standarnya beda gitu ya. Nah masalahnya dulu waktu zaman saya, mahasiswa cowok itu 90%. Jadi DO itu kayak santai aja gitu ya, nggak ada pikiran gitu. Nah sekarang kayaknya menjadi itu ya, mau tenang aja lah. Kalau ya maksudnya nggak harus dapat A juga kan nggak DO gitu ya. Jadi nggak usah. Dan IP tinggi kan bukan jaminan kalian penempatannya bagus juga kan? Ya enggak kan? Itu benar-benar jalan Tuhan bener deh. Karena saya kan udah lihat ya kakak-kakak kelas saya dan saya sendiri itu benar-benar udah jalannya aja gitu ya. Jadi ya tiba-tiba ini kebijakan berubah dan sebagainya. Jadi ya begitulah. Jadi santai aja buat teman-teman ya. Memang kita stan itu butuh kok seperti Pak D itu dengan inisial D itu supaya lebih bagus lah stan itu. Oke, itu ya sedikit informasi dan tadi kita udah perkenalan, RPS-nya nanti saya akan berikan. Nah, sekarang saya akan sampaikan dulu materi seberapa banyak ya waktu yang tersisa ini. Oke, saya akan share screen. Teman-teman bisa lihat share screen-nya? Pak, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Bisa,
kalau teman-teman jangan lupa mikrofonnya di mute ya waktu saya menyampaikan, bukan apa-apa, takutnya nanti suara kalian bikin kaget teman kalian yang enak-enak lagi tertidur pulas jadi kebangun gitu ya. Jadi dimatiin aja ya. Oke. Kita akan belajar, jadi ingat ya mata kuliahnya perencanaan anggaran negara 1 ya. Bagi yang belum tahu, ini gue hari ini ngapain sih gitu. Kita lagi kuliah. Nama mata kuliahnya perencanaan anggaran negara 1. Berarti kalau perencanaan anggaran negara 1, kalian kan udah belajar di PPKN. Ada siklus APBN, ya kan? Siklus yang pertama dari APBN itu adalah perencanaan, gitu ya. Ini bukan perencanaan berencana seperti kita berencana mau kurus gitu ya, sekedar wacana gitu ya, tanpa aksi. Nah, ini perencanaan yang benar-benar dilakukan. Nah, perencanaan anggaran negara ini ada banyak aspeknya ya yang kita perlu perhatikan. Dia perencanaan anggaran ini bukan ini cerita negara mau dibawa kemana, gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali. Dan juga di sini nanti akan ada campuran antara politik, antara teknokratik, jadi kajian ilmiah, dan juga masukan dari elemen-elemen masyarakat, gitu. Jadi ini perencanaan ini bisa dibilang salah satu faktor penting lah. Dan di sini juga kalian pernah dengar isu-isu mafia anggaran, ya nggak? Pernah ya di mafia anggaran. Gontok-gontokan antara DPRD dengan pemerintahnya, baik di pusat maupun di daerah. Itu siklus apa? Perencanaan ini. Kuat-kuatan. Gue bisa masuk nggak? Agenda gue bisa masuk nggak ke situ? Gitu. Jadi perencanaan ini sangat-sangat penting, gitu ya, untuk diketahui. Dan tapi untuk di sisi ini kita akan lebih banyak cerita tentang mekanisme dan sebagainya ya, prosedur dan sebagainya. Oke. Jadi sebetulnya apa yang akan kita pelajari sebetulnya di pertemuan 1 kita akan belajar dulu konsep dasar perencanaan dan penganggaran. Ini screen share-nya bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke. Ada pertemuan 2, struktur dan format APBN. Terus ketiga, kita akan bicara tentang posisi perencanaan anggaran pada siklus APBN. Lalu pertemuan keempat, asumsi dasar ekonomi makro. Pertemuan Cek. Bapaknya hilang, Pak. Iya. Iya. Kendala. Oke. Sorry. Ini saya sendiri ya yang mati ya kayaknya tadi ya, sinyal jaringan Wi-Fi-nya Iya, mati. Oke. Coba saya screen share lagi ya. Oke, ya jadi sampai pertemuan 6 kita akan bahas itu, sampai nanti pertemuan 7 akan ada kuis ya. Ini adalah kuis yang tidak berhadiah gitu ya.
Pertemuan 8 adalah bahas kebijakan dan pembiayaan APBN, baru ada resiko fiskal, pengelolaan BABUN, praktek pengukuran OBI, dan seterusnya. Nanti akhirnya kita akan ada kuis lagi. Gitu ya. Menyenangkan ini biasanya saat-saat yang paling dinantikan ya oleh mahasiswa ini. Biasanya waktu offline itu serius sekali di kelas gitu ya, membaca. Oke, ini isi sebetulnya yang akan kita bahas di pertemuan ini. Teman-teman, saya pengen tanya, kalau bicara perencanaan, teman-teman itu kebayangnya perencanaan nasional itu apa sih yang melekat di pikiran kalian? Coba, saya pengen tahu deh. Perencanaan anggaran, ingat kan waktu di PPKN? Atau mungkin pas waktu itu pas tidur ya, maksudnya ya wajar lah manusia. Ini nggak apa-apa. Mungkin kelewat lainnya 99%-nya terserap, tapi 1% itu karena tidur sepersekian detik itu. Oke, apa sih kalau bicara tentang perencanaan anggaran negara itu biasanya dokumennya deh. Apa sih dokumen terkait perencanaan? Kalau perencanaan itu biasanya APBN itu mengacunya ke apa? Sebelum APBN itu disusun, APBN itu RAPBN. Oke. RAPBN itu didasarkan atas apa? RKAKL. RKAKL salah satunya. Nanti kita akan bahas. Terus apa lagi? Renstra KL. Renstra KL, ada Renstra KL. Terus? RPJM. RPJM, ada RKP tadi bilang. Selain RPJM dan RPJP, RKP ada RPJP. Gitu ya. Ya, jadi itu adalah dokumen-dokumen perencanaan. Jadi gini, APBN itu nggak bisa, APBN itu kan cuman perencanaan 1 tahun ya. Sementara mau nikah aja perencanaannya bertahun-tahun gitu ya. Masa ngurus negara cuman APBN gitu ya, perencanaannya, dokumen perencanaannya masa cuman RAPBN gitu ya. Berarti negara ini perlu sebuah dokumen perencanaan yang jauh lebih besar dari sekedar APBN. Nah, tadi teman-teman kalian sudah menyebutkan ada namanya dokumen yang lebih tinggi posisinya, dalam artian rentang waktunya lebih jauh dalam proses perencanaan. Ada RPJP, ada lalu diturunkan dalam RPJM, lalu ke dalam RKP. Nah, ketiga dokumen inilah salah satu hal-hal yang harus dipedomani oleh APBN waktu RAPBN disusun sebelum menjadi APBN. Gitu. Oke, nanti kita akan bahas ya secara lebih detail. Tapi supaya kalian bisa nangkep kira-kira maksudnya kayak apa. Gitu ya. Nah, kalau ini ya perencanaan itu apa sih? Konsep perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jadi kalau bahasa kita sederhananya, kita pengen apa tapi disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Ini juga yang biasanya biasanya kalau kita nyebutnya kemampuan fiskal sama kebutuhan ya, kebutuhan fiskal sama kemampuan fiskal. Kebutuhannya berapa duit, tapi kitanya mampunya ngumpulin berapa duit. Selisihnya itulah yang kita sering sebut dengan fiscal gap, ya kan? Nah, itu istilah aja. Tapi perencanaan itu intinya adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan. Nah, kalau proses perencanaan yang dulu itu sifatnya shopping list gitu. Jadi pengen tahu, oh gue pengennya ini itu, gue ambil, masukin, tempelin, ambil, masukin ke dokumen, lalu diusulkan. Terus lihat tahun lalu gimana? Ya udah tambahin 10% dari yang tahun lalu deh, gitu. Jadi diada-adain, bukan berdasarkan kebutuhan, gitu kan. Nah, waktu PPKN kan kalian sudah belajar tentang prinsip penganggaran ini ya, berbasis kinerja apa aja, PBK, ada terus
kerangka KPJM ya, apa itu namanya, medium term MTEF, medium term expenditure framework. Jadi intinya itu pengeluaran itu waktu sebelum merencanakan pengeluaran itu harus sudah dipikirkan. Nanti outcome-nya mau apa sih, gitu, ya kan? Jadi nggak bisa serta-merta, misalnya contohnya kita mau melakukan satu kegiatan, ada tamu mau datang, lalu teman-teman diminta ada yang mengurus ruang keluarga dirapiin, ruang tamu dirapiin. Kan kalian nggak bisa tiba-tiba bilang, oh ya mak, gue pengennya ini mak, beli taplak bla 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 gitu ya. Itu berbasis shopping list, kayaknya bagus nih. Begitu udah dibeli, nggak tahu mau ditaruh di mana. Itu sering terjadi dulunya kayak gitu. Beli gitu ya ke Indomaret. Oh ya ini bagus nih kayaknya mak, masukin, bayar. Terus udah pulang, iya ya kayaknya nggak bisa ya. Nah itu yang terjadi dulu. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu waktu perencanaan yang sekarang, oke, kita mau ada tamu nginep di rumah kita. Kita butuhnya apa? Oke, mungkin kita butuh meja makan yang lebih luas. Oke, berarti beli tambahan meja. Supaya tamunya bisa tidur nyenyak, bisa kita perlu tambahan tempat tidur. Berarti kita beli tempat tidur. Ngerti ya? Jadi pola pikirnya adalah outcome. Ya kan? Pengen menjamu tamu, supaya tamunya outcome-nya bisa tidur nyenyak, maka kegiatannya adalah menyediakan tempat tidur. Inputnya adalah berarti uang, termasuk ongkir dari tempat tidur sampai kepada tempat. Jadi inilah bedanya yang dulu sama sekarang. Dulu itu kapan sih? Teman-teman mungkin nanya ya. Dulu tuh kapan ya? Dulu itu berarti masa sebelum sekarang. Oh iya, itu udah jelas ya. Dulu itu biasanya itu di masa sebelum Undang-Undang Keuangan Negara itu ada. Jadi Undang-Undang berapa Keuangan Negara nomornya? Ini enaknya ditunjuk kayaknya ya, supaya apa teman-teman yang belum ketunjuk senang. Bastian. Undang-undangnya Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara. Tahun 2004 atau yang 2003 ya Pak? Wah, saya yang mana ya Mas ya? Aduh, saya juga ini. Iya, Mas Bastian. Ada yang bisa bantu? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Bayuan, Pak. Mohon maaf, Pak, matiin kamera karena tadi agak sinyalnya agak lambat gitu. Okay. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Pak, tentang keuangan negara. Betul. Jadi ada 3 paket keuangan negara kalian nggak boleh lupa, gitu ya. Makasih Mas Bayuan. Undang-Undang 17 tahun 2003 itu tentang keuangan negara. Ada Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Jadi itu kalau 17 tadi 2003 itu tentang keuangan negara secara umum. Kalau Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, itu tentang bagaimana mengelola keuangan negaranya yang tadi. Terus ada Undang-Undang nomor berapa? Satu lagi? 15. Tahun? 2004. Tahun 2004. Tadi siapa namanya? Nadia, Pak. Oh, iya Mbak Nadia. Itu tentang panjang ya, pemeriksaan. Pokoknya intinya pemeriksaan, pengawasan, dan lain-lain itulah ya. Jadi intinya supaya proses pengelolaan keuangan negara itu dilakukan dengan akuntabel. Jadi itu tiga paket undang-undang keuangan negara yang kalian nggak boleh lupa. Jadi yang dimaksud dengan dulu adalah masa sebelum 3 paket undang-undang keuangan negara itu. Gitu ya. Jadi sekarang proses perencanaan harus dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dulu dan disesuaikan dengan arah pembangunan nasional, gitu ya. Jadi kita pengen kemana arahnya, baru dilihat sumber dayanya. Nah, critical point-nya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output, gitu ya. Oke. Nah, perencanaan ini sebetulnya perencanaan nasional ini ada 2 oknum, oknum ya. Pihak ya.
Jadi kalau perencanaan pembangunan itu sebetulnya ada dua sisi. Pertama perencanaan pembangunan nasional, ya kan? Ada perencanaan anggarannya, gitu kan? Ini proses penganggaran terutama. Kalau pembangunan secara nasional ini bidangnya Bappenas, dia yang ngelit di situ. Kalau proses penganggarannya sehingga menjadi APBN itu ranahnya Kemenkyu. Makanya dalam proses perencanaan Bappenas sama Kemenkyu itu udah harus nempel bareng ya. Harus nempel bareng, menyesuaikan semuanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini. Oke, nah proses perencanaan itu perlu diperhatikan juga. Dia proses koordinasinya bertahap dan berkesinambungan. Jadi nggak cuma setahun aja. Proses perencanaan itu nggak cuma setahun aja, tapi ada 1 tahun, ada 5 tahunan, ada 20 tahunan. Dan dia harus lintas sektor, lintas daerah, lintas lembaga, dan lintas sumber pembiayaan. Artinya, proses perencanaan itu harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai sektor. Jadi kalau misalnya, contohnya, dana pendidikan kan, dia nggak bisa bicara tentang Kemendikbud aja, sektor pendidikan aja. Itu ada di lintas kementerian juga gitu. Jadi ketika melakukan proses perencanaan, orang yang merencanakan itu pola pikirnya, perspektifnya harus luas. Dia harus memperhatikan tidak bisa fokus ke dalam satu daerah tertentu, lembaga tertentu, atau sektor tertentu saja. Tapi harus multi atau lintas sektor gitu ya. Makanya proses perencanaan itu cukup pentingnya. Nah, ini landasan hukum perencanaan kita ya, yang ini nih. Jadi pertama ada nama SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Terus ada RPJP, ada RKP, terus ada sinkronisasi perencanaan penganggaran dan tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional. Itu nanti kalian ini baca aja sendiri ya. Nah, di sini nanti dijelasin. Sebetulnya proses perencanaan itu kalau ditarik dari yang paling atas, dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Inilah rencananya negara Indonesia itu mau diarahkan tuh ke sini. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu rencananya, ya kan? Nah, untuk bisa mencapai rencana ini, maka dibuatlah rencana jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Itu diatur di Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang SPPN tadi. Gitu. Lalu, di sini di Undang-Undang ini dibagilah ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ini jangka waktunya 20 tahun. Dibagi. Jadi dalam 20 tahun dari tahun 2005, bayangin ya, ada bapak-bapak dan ibu-ibu terhormat gitu ya, duduk bareng mikirin Indonesia sampai tahun 2025. Kebayang nggak itu? Padahal itu masih tahun 2005. Dan mereka menghasilkan satu dokumen namanya RPJP. Ini bicara Indonesia mau dibawa kemana sih 20 tahun ke depan. Gitu. Inilah yang dipedomanin bersama oleh siapapun presidennya dan seterusnya. Gitu ya. Lalu supaya lebih real, target-target RPJP ini dipecah dalam 4 target jangka menengah, yaitu RPJM 1, RPJMN 2, 3, dan 4. Gitu ya. Jadi masing-masing adalah 5 tahun. Gitu ya. Terus ini di PP 40 ini bicara tentang tata cara penyusunannya. Jadi di sini Menteri menyiapkan rancangan awal RPJMN berdasarkan RPJP, rancangan teknokratrik dan visi misi serta program prioritas Presiden. Lalu rancangan awal RPJM disampaikan ke Presiden untuk disepakati dalam sidang kabinet, gitu ya. Dan ini menjadi pedoman penyusunan Renstra KL, gitu ya. Renstra itu jadi ingat ya. Renstra itu kan 5 tahunan juga ya. Tapi dia di levelnya di kementerian, ya kan? RPJM itu nasional. Jadi di nasional ada RPJM, di KL ada namanya Renstra, gitu ya. Di nasional ada RKP, di KL ada namanya Renja, gitu ya. Itu nanti ininya penjelasan lebih jauhnya ya. Lalu ya ini udah tadi semua.
Jadi inilah Renstra ini yang akan nanti menjadi pedoman untuk pembuatan Renstra KL, dan selanjutnya RPJM ini juga yang menjadi pedoman dalam pembuatan RKP, yaitu Rencana Kerja Pemerintah yang sifatnya tahunan. RKP ini nanti itu yang menjadi dasar penyusunan APBN, gitu. Jadi APBN itu nggak bisa asal bikin aja dengan mempertimbangkan politik saja semata-mata, nggak bisa, gitu ya. Oke, jadi ini RPJP adalah rencana pembangunan pemerintah, rencana pembangunan untuk Indonesia dalam jangka waktu 20 tahun, RPJM 5 tahunan, RKP 1 tahunan, dan ini range yang lebih kecil lagi, 1 tahunan dalam level kementerian. Nah, RPJP ini tadi sudah saya sebutkan, dia 20 tahun, RPJM sifatnya 5 tahun, dan dia waktu disusun harus berpedoman pada RPJP nasional. Isinya ini, nanti kita akan bahas itulah, nanti di setiap bagian itu akan ada penjelasannya. Oh ya, dan untuk RPJP secara umum dia berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasionalnya. Jadi arah pembangunan kita tuh mau kemana sih 20 tahun, dari tahun 2005 sampai 2025. Gitu. Lalu RKP, ini RKP yang dokumen perencanaan 1 tahun, ini adalah penjabaran dari RPJM. Tadi kan, RPJM 5 tahun, 5 tahun itu dipecah-pecah lagi jadi 1 tahun, 1 tahun. Itulah namanya RKP. Isinya inilah prioritas pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan seterusnya. Penetapannya dilakukan dengan Perpres. Jadi kalau APBN, itu kan undang-undang ya. Kalau undang-undang itu artinya apa? Dia harus adalah peraturan yang disepakati antara DPR dengan pemerintah, presiden, gitu ya. Kalau RKP itu dibentuk dalam bentuk peraturan presiden, Perpres, gitu ya. Nah, RKP inilah yang menjadi pedoman penyusunan APBN, gitu. Jadi kalau kalian ditanya APBN itu gimana sih kok bisa jadi APBN? Nah, kalian jawab aja, panjang ceritanya kisana. Itu dimulai dari RPJP, RPJM, lalu RKP, gitu ya. Nah, ini adalah contoh urutan bagaimana proses perencanaan itu terjadi sampai akhirnya menjadi APBN, gitu. Sampai akhirnya itu dikerucutkan menjadi rencana kerja. Rencana kerja atau renja ini mungkin kurang tepat seperti ini ya cara membacanya, tapi supaya mengkerucutkan ya. Inilah di level kementerian lembaga disebut namanya renja. Nah, renja ini berpedoman pada Renstra dan mengacu kepada RKP. Jadi seharusnya di sini ada RPJM, di sebelahnya di sini ada namanya Renstra. Gitu ya. Nah, terus berdasarkan Renstra ini dan RKP, maka renja disusun. Nah, renja inilah yang menjadi pedoman penyusunan RKAKL. Gitu ya. Sampai sini sudah pusing? Enggak sih ya, enggak pusing. Lebih ke arah ngantuk mungkin ya. Oke, enggak apa-apa. Ngantuk itu wajar ya, asal jangan di mata kuliah saya. Oke. Ya ini definisi, kalian nanti baca sendiri lah ya definisi. Oh, kalau saya buat begini, kalian terlihat semua nggak? Bisa lihat semuanya? Iya, terlihat, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa. Sip. Nah, sekarang kita lanjut sama pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional. Jadi saya sebutkan tadi ya, proses pembangunan itu, proses perencanaan pembangunan itu, proses perencanaan itu dia nggak hanya murni coret-coret di atas kertas aja, dia nggak murni politik aja, tapi gabungan dari ini, unsur ini. Dia juga ini ya, proses politik, ini di RPJM munculnya ya. Coba kalian perhatikan, RPJM itu biasanya bersamaan dengan masa pemilu, berakhirnya pemilu, dimulai RPJM baru. Karena disesuaikan dengan pemerintahan yang baru. Nah, teman-teman ada yang mengikuti berita waktu kemarin Pilpres di 2019?
mengikuti nggak? Ada salah satu calon presiden, ini udah kampanye ya, memberikan program pekerja dan sebagainya. Lalu salah satu calon dipanggil oleh Bappenas. Setelah dipanggil dari Bappenas, lalu mereka mengubah programnya. Tagline-nya diubah. Ingat ya waktu zaman Jokowi dan Prabowo, ingat ya? Oh, mungkin terlewat yang berita itu, kalian nggak sempat baca ya. Jadi ada satu masa di mana salah satu calon di tengah masa kampanye dipanggil oleh Bappenas. Dilakukan presentasi pada pertemuan tertutup kalau tidak salah. Dan setelah dari situ, calon tersebut akhirnya mengubah program kerjanya, termasuk tagline-nya. Gitu. Mungkin ada kalau itu waktu zaman cebong kampret itu kan ada yang bilang, wah ini nggak konsisten, ini ada kampret nggak konsisten, ngubah-ngubah, masa ngikutin yang ininya program kerja kita, gitu-gitu ya. Kan ada yang kayak gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya enggak. Sebenarnya Bappenas itu mau ngasih tahu, kalian waktu bikin program kerja, kalian harus tahu RPJP, gitu. Rencana kita 5 tahun lagi, rencana itu kita mau ke arah sini loh. Ingat nggak? RPJM yang sebelumnya, Jokowi itu selalu menggembar-gemborkan masalah infrastruktur. Ingat ya? Itu memang ada di RPJM yang lalu. Nah, di RPJM yang sekarang bicaranya sumber daya manusia. Karena memang RPJM sekarang itu fokusnya ke sumber daya manusia yang memang mengacu ke RPJP. Gitu. Jadi artinya proses membawa bangsa ini nggak bisa seenaknya aja gitu ya. Gue udah janji nih sama rakyat nih kayak gini nih gitu. Emang iya ada program-program kampanye yang bisa dimasukkan sepanjang masih masuk ke dalam RPJP. Fokus dari RPJP gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi tapi RPJP itu sangat luas kok bahasanya itu sangat luas. Jadi bisa dimasukkan. Nah, RPJM itu sendiri, kalau RPJM itu sendiri sudah perkawinan antara janji kampanye dengan perencanaan teknokratik yang ada. Jadi sudah di perkawinan keduanya gitu ya, sudah dikombinasikan. Oke, jadi begitu. Tadi sampai mana tadi? Ya. Sorry. Jadi proses perencanaan itu memang ada unsur politiknya, yaitu program presiden dalam menepati janji politik. Ada unsur teknokratik, maksudnya itu adalah disusun proses perencanaan itu berdasarkan pola pikir ilmiah. Jadi benar-benar ada orang pintar mikir-mikir gitu ya, kita gimana ya nanti ya, 5 tahun ke depan gimana nih ya. Ini ya. Jadi ini gabungan antara ahli ekonomi, ahli dan dukun mungkin ya. Gimana yang bayangin ya 20 tahun lagi ya. Gitu. Bisa kebayang gitu ya. Kalau dulu mahasiswa saya nyebut, kan saya bilang ini kombinasi antara ahli nujum gitu ya. Dia plesetkan ahli junum gitu ya. Gitu. Dan ini adalah rancangan teknokratik namanya. Jadi ini dia nggak politik, nggak ada politikan. Kalau teknokratik itu dia bicara berdasarkan data, kondisi ekonomi, kondisi objektif yang terjadi, sumber daya Indonesia kayak apa kondisinya, data-data yang ada, lalu itu dimasukkan dalam sebuah rancangan teknokratik istilahnya ya. Nah, lalu ada juga unsur partisipatif. Nanti kalian akan dengar salah satu wujud dari partisipatif itu dalam proses perencanaan ada namanya Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Musrenbang ini adalah salah satu wujud penganggaran partisipatif yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena di Musrenbang ini elemen-elemen masyarakat itu bisa mengutarakan. Kan gini nih ya, bisa kebayang ya kalian ya. Orang yang lagi ngerencanain APBN ini atau RPJM ini dan RKP gitu ya. Ini orang-orang yang fokusnya ada yang dari hukum, ekonomi, tapi mungkin ahli lingkungan nggak ikut-ikutan gitu ya.
orang pemerhati disabilitas nggak terlalu banyak ikut campur. Bisa banget ya, maksudnya terlewat, ya kan? Bahwa oh ya kita harus memperhatikan gimana ya kaum lansia, kaum disabilitas. Misalnya ini contoh aja ya, daerah. Nah, di partisipatif inilah maka nanti elemen-elemen masyarakat dari misalnya ada perwakilan budayawan. Kebayang ya, kita membahas ini Indonesia bagaimana? Kita masih ada namanya suku anak dalam, orang suku Kubu, Dayak yang masih di Mentawai. Nah, kalau nggak ada elemen masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan, bisa terlewat hal-hal yang kayak gini, gitu ya. Jadi maksudnya itu di masa partisipatif inilah kesempatan bagi elemen masyarakat itu untuk menyampaikan, mengutarakan. Kita harus memikirkan ini itu, gitu. Jadi bukan hanya unsur politik, tapi juga teknokratik dan juga partisipatif. Nah, selain itu perencanaan pembangunan itu juga bersifat top down. Top down itu maksudnya gini, presiden ngasih arahan. Kita nanti arahnya ke depan ke arah sini ya, kita fokusnya di infrastruktur ya, gitu. Ada unsur leading gitu ya, ada. Tapi ada juga dari bawah ke atas, bottom up. Nah, ini contohnya waktu penyusunan tadi itu nanti kan akan kita bahas juga Renstra KL dan kementerian lembaga itu mengusulkan kita akan merencanakan memproyeksikan ke depan itu ke arah sini. Nah, kelima hal inilah yang dikombinasikan waktu melakukan proses perencanaan pembangunan, gitu ya. Bayangkan betapa rumitnya ya. Kalian merencanakan reuni SMP aja rumit ya. Waktunya lah, orangnya lah, akhirnya jadi cuma 5 orang yang datang gitu ya. Nah, bayangin nih kita mau merencanakan satu negara. Prosesnya sangat rumit dan banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, yang perlu diperhatikan terhadap proses politik juga ada isu kewilayahan dan sektoral ya. Jadi ada wilayah-wilayah tertinggal, timur dan barat dan sebagainya dan sektor-sektor tertentu. Jangan sampai sifatnya memarginalkan orang-orang tertentu begitu. Oke, sebentar. Nah, ini adalah masa bagaimana dokumen perencanaan itu dulunya. Kalian pernah dengar istilah GBHN? Gerakan haluan itu, Pak. Pernah, Pak. Iya, garis-garis besar haluan negara. Ya. Haluan negara. Oke, jadi zaman dulu ada namanya GBHN. GBHN inilah yang menjadi seperti RPJP-nya, gitu ya. Nah, RPJP-nya itu inilah yang menjadi kira-kira ya, maksudnya nggak sama persis, tapi kira-kira mirip kayak gitu. Dia garis